بتتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر. اسمع كلام وتفاءل، بشر ولا تنفر، ويوحد الله في قلبك، قادر في عسرك يسر. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah mandi? Siapa yang sudah mandi pagi ini? Mandinya pakai sabun wangi. Siapa yang sudah mandi hari ini? Mandinya pakai sabun cuci. Ada yang mandi pakai sabun cuci? Alah. Siapa yang sudah sikat gigi? Sikatnya pakai sikat kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Siap mendengarkan cerita Bu Yulfa hari ini? Oke, duduk tenang ya. Oke. Dimulai dari seorang raja yang bernama Abroha. Ia merasa gusar sekali. Karena apa? Karena Mekah selalu didatangi oleh orang Yaman yang berbondong-bondong setiap tahunnya pergi ke Mekah. Maka Raja Abroha pun bertanya kepada pengawalnya, "Baik, pengawalku, ada apa sebenarnya orang Yaman berbondong-bondong setiap tahun pergi ke Mekah?" Itu Tuan, di Mekah itu ada sebuah bangunan kotak hitam yang bernama Ka'bah. Apa istimewanya itu? Tidak ada istimewanya Tuan, hanya kotak berwarna hitam. Terus kenapa orang-orang selalu datang ke sana? Yang saya tahu mereka itu beribadah di sana Tuan. Kenapa? Apa itu yang istimewanya itu hanya untuk tempat beribadah? Saya kira cuma itu Tuan. Mereka berkeliling-keliling kotak hitam itu yang bernama Ka'bah itu. Mereka beribadah di sana Tuan. Kalau begitu, mari kita buat bangunan yang besar, yang sangat indah, yang lebih indah dari kotak hitam itu. Nah, maka Raja Abroha pun membuat sebuah bangunan yang besar sekali. Bangunannya sangat indah, dihiasi dengan permata, ada emas, ada batu zamrud. Namun, tidak ada satu orang pun yang mau datang ke sana. Marahlah Raja Abroha. Kenapa tidak ada orang yang datang ke sini? Padahal aku sudah membuat bangunan yang sangat megah. Kenapa orang tetap datang ke Mekah? Akhirnya Raja Abroha memanggil pasukannya. Pasukanku, siap, siap. Hari ini bawalah gajah-gajah punyaan kalian. Kita akan serang kota Mekah bersama-sama. Pasukan, mari kita datang ke Mekah untuk menyerang Ka'bah. Datanglah pasukan bergajah dipimpin oleh pasukan. Mari kita pergi menyerang Ka'bah. Siap. Setiap kali pasukan bergajah lewat, semua
semuanya berdebu, semuanya bergetar. Beribu-ribu gajah datang bersama pasukannya untuk menyerang Ka'bah. Di perjalanan, Raja Abraha itu menyita semua hewan-hewan atau harta benda yang mereka temui di sepanjang jalan. Tibalah mereka ke pintu masuk Mekah. Di pintu masuk Mekah, gajahnya mogok. Gajahnya nggak mau jalan. Suruh ke depan nggak mau. Tapi kalau dibelokkan ke arah yang lain, gajahnya mau jalan. Lalu ditarik sama pasukan Abraha untuk masuk ke Mekah. Tetap tidak ada yang mau. Dan orang-orang yang melihat itu mengabarkan kepada Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Ada yang tahu? Abdul Muthalib kakeknya pinter. Mas apa namanya? Rosia. Tolong tangan Rosia. Oke. Kakek Nabi Muhammad saat itu adalah pemimpin Quraisy di sana. Hai, ada Muthalib, tolong. Ada apa? Itu pasukan bergajah akan masuk ke dalam Mekah. Maka Abdul Muthalib pun datang ke sana. Untuk apa kalian datang ke sini? Kami akan menyerang Ka'bah. Silahkan saja kalau kalian bisa. Maka setelah itu semua gajah semuanya duduk. Tidak ada yang berani berdiri, tidak berani masuk ke Mekah. Perasaan gajah itu sudah tidak enak. Seolah-olah akan terjadi sesuatu. Benar saja, di atas Ka'bah berterbangan burung-burung ababil, burung kecil dari laut yang membawa apa? Membawa kerikil dari neraka. Satu di kaki kanan, satu di kaki kiri, satu di paruhnya. Jadi bawa berapa masing-masing burung membawa berapa? Membawa 3 kerikil. Maka diseranglah gajah-gajah itu. Semuanya dilempari dengan apa? Dengan batu. Maka gajah itu bolong-bolong seperti daun yang dimakan oleh ular. Matilah semua pasukan bergajah dan pasukan Raja Abraha. Amanlah kota Mekah, amanlah Ka'bah, tidak jadi dihancurkan. 55 hari setelah itu lahirlah seorang bayi laki-laki. Lahirlah, betapa gembiranya orang-orang saat itu. Bahkan paman Nabi Muhammad yang tidak menyukai Nabi Muhammad pun ikut merasa bergembira. Saat itu malam tapi sangat terang. Bulan bersinar, bintang bersinar, cahaya bersinar menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lahir dari ibu siapa? Aminah. Waktu lahir Nabi Muhammad sudah tidak mempunyai ayah. Ayahnya sudah meninggal, yang itu yang bernama Abdullah. Nah, setelah lahir, halo, tepuk 1, tepuk 2, Allah, tepuk 3, Muhammad, tepuk 4, tepuk 5. Pinter loh ternyata, diajarin sekali langsung bisa. Nah, kebiasaan warga Arab waktu itu, jika ada bayi yang dilahirkan itu harus disusui oleh orang desa. Kenapa? Karena di desa itu hawanya masih segar, masih sejuk. Terus apa? Di desa itu bahasa Arabnya masih bahasa Arab yang murni. Diharapkan agar anak-anak yang lahir bisa berbahasa santun, bisa berbahasa yang baik dengan bahasa Arab yang murni. Nah, maka
pada waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah. Siapa? Halimah itu adalah suku dari Sa'ad, maka terkenal dengan nama Halimah Sa'diyah. Nah, di desa Sa'ad waktu itu masih kekeringan, kering, tidak ada baju tidak ada air, tidak ada pohon-pohon yang hijau. Setelah Nabi Muhammad dibawa ke rumah Halimah, Masya Allah, desa itu menjadi makmur, menjadi hijau. Nah, perjanjiannya dengan Aminah itu, Muhammad hanya diasuh, disusui hanya sampai 3 tahun. Tapi setelah Nabi Muhammad datang ke sana, ternaknya Halimah itu menjadi banyak. Terus pertaniannya menjadi banyak. Akhirnya Halimah, nantilah umur 6 tahun saya balikin atau 8 tahun. Oke, oleh Aminah disetujui. Suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang bermain-main dengan putri Halimah, tiba-tiba putri Halimah pulang ke rumah dan berteriak, "Ibu! Ibu! Itu anak Quraisy dibawa orang, 2 orang, dia diculik. Tolonglah ibu." Diculik bagaimana? Iya, Muhammad diculik. Muhammad diculik oleh 2 orang. Aku takut, ibu. Akhirnya Halimah pergi ke sana. Benar, Nabi Muhammad sedang duduk di atas sebuah batu. Lalu ditanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, wahai Muhammad? Ternyata waktu itu datang 2 orang laki-laki memakai baju putih, memakai sorban putih, membawa Nabi Muhammad. Muhammad pun bercerita, tadi ada 2 orang kesini, Ibu Halimah. Aku dibawa ke atas batu sana, aku dibaringkan di atasnya, lalu dadaku dibelah oleh orang itu. Dikeluarkanlah sebuah benda hitam yang lalu dicuci di atas air Zam-Zam, di dalam air Zam-Zam, lalu dipasangkan kembali ke dadaku dan dirapatkan lagi. Halimah itu takut, maka dibukalah bajunya Muhammad. Benar saja, di dalamnya ada bekas operasi. Terus saya tidak apa-apa, saya tidak apa-apa karena orang itu baik. Ternyata yang datang itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Siapa yang tahu malaikat Jibril tugasnya apa? Memberikan wahyu. Kalau Mikail membagikan rizki. Masya Allah, tepuk tangan buat siapa? Awas Radit, berarti pintar. Luar biasa ternyata ya. Nah, setelah itu Halimah ketakutan. Maka Nabi Muhammad dikembalikan ke Mekah, dikembalikan kepada ibunya yang bernama siapa? Aminah. Dikembalikan kepada Aminah. Aminah, ini Muhammad aku kembalikan. Ternyata terjadi sesuatu, diceritakanlah kembali itu Halimah kepada Aminah bahwa Nabi Muhammad dibelah dan sebagainya. Dia ketakutan, akhirnya dikembalikan kepada Aminah. Aminah bilang, tidak apa-apa Halimah, anakku insya Allah tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Nah, terus diketahui ternyata itu adalah malaikat. Yuk, malaikat ada 10, nama dan tugasnya berbeda. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rizki, Israfil meniup trompetnya, Israfil mencabut nyawa, Munkar dan Nakir tugasnya menanyai dalam Rokib itu tugasnya catat amal kebaikan, Nakir itu tugasnya catat amal kejelekan, Malik itu tugasnya menjaga pintu neraka, Tuhan itu tugasnya menjaga pintu surga.
Nah, setibanya Nabi Muhammad ke pangkuan Aminah ibunya, di saat umur 6 tahun, berapa? 6 tahun, Aminah mengajak Muhammad pergi kemana? Ke makam ayahnya di desa Al-Butwa. Ketika perjalanan maka di makam ayahnya, sepulangnya Aminah jatuh sakit. Aminah dirawat dan Nabi Muhammad diasuh oleh pelayan atau pembantu yang dibawanya. Akhirnya Aminah pun meninggal di saat Nabi berumur berapa? 6 tahun. Masya Allah. Siapa di sini ada yang umurnya 6 tahun? Nah, coba bayangkan, anak sekecil itu sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Sedih apa sedih? Sedih. Halo yang belakang. Hai, apa kabar? Yuk kita berhitung dulu yuk. Satu begini, pakai kelingking. Coba, 1. 2-nya begini. Kelingkingnya ditekuk. 2-nya begini, jari tengah sama jari manis. 2-nya jari tengah sama jari manis. Ya pinter mbak. 3-nya metal. 4-nya kelingkingnya ditekuk. 4. Ini 5. Coba ya, yang belakang ya. 1 kelingking. Yo, 1 kelingking. Oke, sudah 1 kelingking. 2-nya jari tengah sama jari manis. Ya, 2-nya begini, 3-nya metal. Oke, 4-nya yang ditekuk kelingkingnya. Kelingkingnya ditekuk 4. 5 biasa. Yuk kita pakai lagu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Yuk, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Bisa? Sekali lagi coba. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Yuk, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siap mendengarkan kembali? Tepuk anak soleh. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam. Oke. Ketika Nabi Muhammad kehilangan ibunya, maka Nabi Muhammad dititipkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sampai di umur 8 tahun, kakek Nabi Muhammad sedang tawaf di Ka'bah, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Maka di umur 8 tahun Nabi Muhammad sudah yatim piatu dan tidak punya kakek dan nenek. Lalu Nabi Muhammad ikut siapa? Ikut siapa? Ikut pamannya yang bernama Abu Thalib. Di suatu hari Abu Thalib itu melihat. Jadi Nabi Muhammad waktu ikut pamannya itu, anak pamannya itu kalau lagi makan selalu berebut. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah ikut berebut.
Dia duduk di pojokan, nunggu makanannya berlebih. Kalau makanannya lebih, Nabi Muhammad baru makan. Tapi kalau nggak lebih, ya sudah tidak makan. Maka Abu Thalib melihat seperti ini, bilang kepada istrinya, tolong sediakan masakan atau makanan sendiri untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu anaknya sangat menerima, tidak pernah nakal, tidak pernah berani kepada orang tua, apalagi membuli temannya. Tidak pernah membuli. Membuli itu boleh nggak? Boleh nggak membuli? Nggak boleh ya. Kalau ada temennya yang salah, jangan dibully. Kalau ada temennya yang kurang, jangan dibully. Karena kita semuanya adalah ciptaan Allah. Kalau kalian bully temennya, berarti kalian membuli Allah. Karena kalian membuli ciptaan Allah. Nah, pada suatu hari di saat Abu Thalib mau berdagang, Nabi Muhammad itu megangin sorbannya terus. Aku mau ikut. Padahal biasanya Nabi Muhammad tidak pernah rewel. Hari itu Nabi Muhammad ingin ikut. Aku ingin ikut berdagang. Akhirnya dibawa berdagang oleh siapa? Oleh pamannya. Nah, selama berdagang itu mereka berjalan di padang pasir yang tidak ada pepohonan. Tapi Khalifah itu tidak merasa panas. Karena apa? Di atasnya dipayungi apa? Dipayungi awan oleh Allah. Tibalah mereka di suatu gereja yang bernama, yang mempunyai pendeta bernama Bahiro. Nah, pendeta ini sudah tahu tanda-tandanya Rasul atau Nabi yang terakhir. Maka dia melihat, itu kok ada awan di atas khalifah itu. Akhirnya apa? Halo? Akhirnya ditanya, pengawalku, tolong khalifah itu yang selalu dipayungi oleh awan, tolong masukkan ke dalam gereja, jamu makanan semuanya. Maka dijamulah makanan oleh siapa? Oleh pendeta itu. Ternyata dilihat-lihat kok nggak ada wajahnya yang bercahaya. Padahal kalau Nabi itu, Nabi terakhir itu wajahnya bercahaya. Maka ditanyalah Abu Thalib, wahai Abu Thalib, semuanya sudah makan? Sudah tuanku, semuanya sudah makan. Benar kamu tidak meninggalkan satu orang pun? Oh, ada anak kecil yang menunggu unta dan menunggu barang-barang. Karena zaman jahiliyah dulu anak-anak tidak boleh makan bareng sama orang tua. Tidak boleh, anak-anak itu harus makan setelah orang tua selesai makan. Maka dijemputlah itu. Ternyata itulah Nabi Muhammad. Maka pendeta itu pun berkata, wahai Abu Thalib, bawa pulang anak ini, bawa pulang. Kenapa? Sesungguhnya kalau anak ini sampai ke pasar, nanti anak ini dibunuh. Karena sejatinya orang-orang kafir itu sudah tahu kalau ciri-ciri Nabi terakhir adalah sangat bercahaya. Maka Nabi Muhammad pun dibawa pulang, tidak jadi berdagang, dibawa pulang oleh Abu Thalib, tidak jadi ikut berdagang. Nah, akhirnya Nabi Muhammad bekerja di tempatnya Khadijah. Di mana? Iya, yang kelak akan menjadi istrinya. Nah, Nabi Muhammad memasuki umur 40 tahun, diangkat menjadi apa? Menjadi Rasul. Peristiwa itu berada di mana? Gua Hira. Iqra ya Muhammad, saya tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, saya tidak bisa membaca. Iqra. Ternyata yang diperintahkan oleh Allah untuk manusia belajar pertama adalah membaca. Teman-teman suka membaca? Suka. Membaca apa biasanya? Hah? Oh, buku IPS. Oh iya, pintar. Ada yang suka komik? Ada yang suka komik? Biasanya komik apa? Conan. Conan suka nggak? Terus apa lagi kalau sekarang? One Piece. One Piece ya? Apa yang ini suka? Terus apa lagi komiknya sekarang? Tintin. Ada yang tahu Tintin? Tintin. Ultraman. Terus apa lagi? Iya, Buyuhan juga suka sekali komik.
komik, ada Conan Edogawa, ada siapa? Ada Cini, ada Cini. Semuanya itu bagus dibaca. Walaupun sekedar komik, kalau dibaca itu pun untuk menumbuhkan kreativitas kalian. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Nah, Nabi Muhammad waktu itu menyebarkan agama Islam di Mekah itu tidak mudah, teman-teman. Selalu diejek, pernah dilempari kotoran. Pokoknya Nabi Muhammad itu sangat sabar menghadapi orang-orang Quraisy. Suatu hari ada seorang raja yang bernama Habib bin Malik. Siapa? Habib bin Malik itu penasaran seperti apa sih Nabi Muhammad itu. Maka ia bertanya kepada Abu Jahal, "Hai Abu Jahal, siapakah Muhammad itu?" Muhammad itu dulunya adalah anak yang sangat baik, tapi sekarang ini selalu mengejek sesembahan kita. Dia mempunyai Tuhan yang tidak terlihat. Jadi akhirnya waktu itu Habib bin Malik penasaran. Maka Habib bin Malik datang ke perbatasan kota Mekah. Datanglah. Datanglah Habib bin Malik ke perbatasan kota Mekah. Di manakah Muhammad? Dia bertanya seperti itu. Muhammad dikabarin seperti itu datang bersama Khadijah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Khadijah sudah sangat khawatir. Suamiku, jangan ke sana, jangan ke sana. Mereka itu sangat berbahaya. Begitupun Abu Bakar, jangan ke sana wahai Muhammad, karena itu sangat berbahaya. Tapi Nabi Muhammad, insya Allah dengan perlindungan Allah akan saya hadapi Habib bin Malik. Maka datanglah. Nah, tahu tidak teman-teman apa permintaan Habib bin Malik? Habib bin Malik bilang kepada Muhammad, "Hai Muhammad, jika kamu benar-benar utusan Allah dan jika kamu benar-benar Rasul Allah, tunjukkan kepadaku apa mukjizatmu." Nabi Muhammad dengan santai, dengan tenang, "Wahai tuanku, mukjizat apa yang ingin kau ketahui?" Ada yang tahu mukjizat apa? Habib bin Malik bilang, "Halo, yang belakang masih semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Yang mana? Yang ini? Yang mana? Yang ini? Mana semangatmu?" Ini semangatku. Oke, waktu itu Habib bin Malik bilang, "Hai Muhammad, aku minta tolong tenggelamkan matahari, datangkanlah bulan, belahlah bulan itu menjadi dua, masukkan ke tangan kanan dan tangan kirimu, lalu keluarkan kembali, satukan kembali, dan taruhlah di atas langit." Wah, Abu Jahal senang banget. Yuh, kok mesti orang ingin. Yuh, kok mesti orang ingin. Jika hal itu benar-benar bisa terjadi, maka aku akan beriman kepadamu dan iman kepada Tuhan. Nabi Muhammad lalu naik ke atas bukit. Dia berdoa, "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" Turunlah beribu-ribu malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakanlah apa yang mereka minta, Allah akan membantumu." Benar saja, waktu itu langsung gemuruh angin datang. Orang-orang menjadi takut. Matahari mendadak tenggelam padahal waktu itu masih sore. Semuanya mencekam, gelap gulita.
sudah ditenggelamkan oleh Allah. Maka datanglah bulan. Perlahan-lahan datanglah bulan, dan Nabi Allah Muhammad SAW dengan telunjuknya membelah bulan, hingga bukit yang ada di belakangnya pun kelihatan. Lalu dengan tangannya seperti ini, Nabi Muhammad mengambil bulan itu, dimasukkan ke dalam lengan kiri dan dimasukkan lagi ke lengan kanan. Setelah itu dikembalikan kembali bulan itu dari tangan kanan dan tangan kirinya disatukan kembali, dan bulan itu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Maka orang-orang pun menjadi bergetar gegar semuanya. Ternyata Nabi Muhammad benar-benar seorang nabi. Dan Nabi Muhammad bilang kepada Raja, siapa tadi? Habib bin Malik. Wahai Habib bin Malik, aku tahu engkau mempunyai anak yang bisu, mempunyai anak yang buta, engkau mempunyai anak yang tidak mempunyai tangan dan kaki, tidak bisa berjalan. Insya Allah pulanglah, anakmu sudah bisa berjalan dan anakmu sudah bisa melihat. Maka Habib bin Malik pun menangis. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau dia mempunyai anak yang cacat. Tapi Rasulullah tahu, dan begitu sampai di rumah benar, anak itu dipeluk oleh Habib bin Malik. Yang aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Islamlah Habib bin Malik. Lalu anaknya ditanya, ayah, tadi aku bermimpi ada orang yang sangat tampan mendoakanku sehingga aku bisa melihat, sehingga aku bisa bicara, dan aku mempunyai tangan dan kaki sehingga aku sudah tidak cacat lagi. Tapi tidak semua orang-orang kafir itu percaya. Ada yang masih belum percaya. Itu sihirnya Nabi Muhammad. Maka ketika ada kafilah datang, ditanya, hei kafilah, tadi kamu lihat bulan terbelah enggak? Iya, aku lihat matahari tiba-tiba terbenam, lalu bulannya terbelah, dan itu menghilang, lalu datang lagi. Akhirnya orang kafir itu pun percaya. Ya, mereka beriman. Nah, itulah cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam, karena Nabi Muhammad sudah sangat dihina oleh orang Quraisy dan akan dibunuh oleh orang Quraisy. Halo, Nabi Muhammad itu sedang tidur di rumahnya. Sedang tidur di mana, Mas? Halo, yang depan. Nah, duduk yang baik ya. Nah, Nabi Muhammad sedang tidur, orang Quraisy sudah bawa golok. Keluar Muhammad, keluar, akan kubunuh kamu. Nah, tiba-tiba didobrak pintunya. Dicarinya orang yang sedang tidur. Ternyata yang tidur di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah ditunggu oleh Abu Bakar di belakang rumah dengan ontanya. Mereka pergi berhijrah kemana? Dari Mekah ke Madinah. Al-hijratu rilatul hadina, hamalal islam al-ladina. Al-hijratu rilatul hadina, hamalal islam al-ladina. Wassalamullahi alal hadi, wa qawlu yuradidu abina. Wassalamullahi alal hadi, wa qawlu yuradidu abina. Nah, berhijrahlah Nabi Muhammad bersama siapa? Abu Bakar. Itu masih dikejar-kejar oleh orang Quraisy. Wahai Muhammad, sudah sangat dekat musuh kita. Mari kita masuk ke dalam gua.
Tiba-tiba gua itu tertutup batu. Ada sarang laba-laba dan ada sarang burung. Ada pengembala di depannya. Pasukan yang datang tanya, "Hei pengembala, apa kau melihat ada 2 orang masuk ke dalam gua ini?" Sepertinya tidak, Tuan. Lihat saja, gua ini ketemu batu. Sedangkan itu ada sarang laba-laba di atasnya. Dan di depannya sudah ada sarang burung. Saya kira tidak ada orang yang bisa masuk. Karena apa? Karena sarang ini masih sangat asli. Sementara di dalam gua, Abu Bakar sangat takut. Ya Rasul, ini bagaimana? Sudah, kita pasrahkan saja kepada Allah. Akhirnya tidak ditemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pergilah pasukan itu. Selamatlah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Mereka sampai di Madinah. Di Madinah mereka disambut oleh orang-orang Muslim yang ada di Madinah. Disambutlah anta Samsun, anta Badrun. Engkau adalah seperti matahari, engkau adalah seperti bulan. Akhirnya Nabi Muhammad kembali menyebarkan agama Islam di Madinah. Sampai wafat pun Nabi Muhammad di Madinah. Itulah sekelumit cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nabi yang keberapa? Ke-25. Setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi? Tidak ada. Tidak ada. Coba semuanya teman-teman berdiri semuanya dulu. Yuk, berdiri. Yuk, berdiri semuanya ya teman-teman ya. Coba, kalau ayam seperti ini, ayam ya. Kalau bebek seperti ini, kalau entok seperti ini. Oke, yuk. Ayam, bebek, entok. Ayam dientok, bebek dientok. Ayam, bebek, entok-entokan lagi. Ayam, bebek, entok. Ayam dientok, bebek dientok. Ayam, bebek, entok-entokan. Boleh membuli teman? Tidak boleh. Teman-teman dengarkan. Halo, dengarkan semuanya. Sebagai anak yang terbuli itu rasanya sangat susah. Kasihan. Manusia ciptaan siapa? Allah. Misalnya ada anak yang jalannya seperti ini, itu ciptaannya siapa? Kalau kamu mengejek, ini jalannya jelek, berarti kamu menghina siapa? Menghina Allah. Karena apa? Anak itu ciptaannya Allah. Gak boleh ya, Mas? Halo? Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Nah, janji ya, tidak ada bully ya. Janji ya, tidak boleh ngejek teman ya. Oke. Titip di Bu Guru, nanti kalau ada yang membuli, laporin. Bisa dilaporkan dong kalau kalian membuli teman. Oke? Oke, janji ya tidak membuli ya. Oke. Nah teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa Bu Yulfa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kata-kata yang tidak berkenan terhadap teman-teman semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم